Kalau Anda seorang manajer, bisa dibilang pekerjaan Anda itu ya bikin keputusan, mulai dari yang sepele sampai yang bisa mengubah arah perusahaan. Tapi gimana sih cara melakukannya dengan benar? Yuk, kita bedah bareng-bareng cetak biru untuk menguasai seni yang satu ini. Kita mulai dengan satu pertanyaan simpel buat Anda. Coba deh jujur sama diri sendiri. Waktu ngambil keputusan penting, Anda lebih ngandelin data dan logika yang diingin, atau lebih ke bisikan hati dan firasat? Kebanyakan dari kita sih mikirnya kita logis banget, tapi kenyataannya seringkali jauh lebih rumit dari itu. Yap, keputusan itu ibarat jantungnya manajemen. Semua fungsi utama, mulai dari merencanakan, ngatur tim, sampai ngawasin hasil, semuanya itu bergantung pada satu hal, pilihan yang Anda buat. Jadi ini bukan cuma bagian dari pekerjaan, ini adalah pekerjaannya. Oke, jadi mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya yang kita maksud dengan keputusan? Definisinya mungkin lebih sederhana dari yang Anda kira. Intinya, cuma itu, pilihan. Pilih vendor A atau B, rekrut kandidat X atau Y, luncurkan produk sekarang atau nanti. Setiap persimpangan jalan ini adalah sebuah keputusan, dan ini terjadi puluhan kali setiap hari dalam hidup seorang manajer. Nah sekarang coba kita berandai-andai sejenak. Kalau aja kita bisa jadi pengambil keputusan yang sempurna, kayak mesin yang 100% rasional. Kira-kira prosesnya bakal kayak gimana ya? Ternyata ada loh cetak biru teoretisnya. Inilah dia, standar emasnya, sebuah proses 8 langkah yang dirancang untuk nuntun kita dari masalah sampai ke solusi yang paling optimal. Secara teori nih ya, kalau kita bisa ikutin tiap langkah ini dengan sempurna, kita nggak bakal pernah salah. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, kita harus tahu dulu masalah yang sebenarnya itu apa, bukan cuma gejalanya. Habis itu, tentukan kriteria Anda. Apa aja yang penting? Harga, kecepatan, kualitas, terus kasih bobot. Mungkin kualitas 2 kali lebih penting dari harga. Nah, baru deh setelah itu kita mulai cari semua kemungkinan solusi yang ada. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ini. Masalahnya jelas, tim penjualan butuh komputer baru. Kriterianya juga udah ditentuin, harga, garansi, dan lain-lain. Perhatiin deh gimana tiap kriteria dikasih bobot, keandalan dinilai paling tinggi. Nah, ini langkah kunci, biar keputusan akhirnya nanti sejalan sama prioritas kita. Oke, setelah semua alternatif dianalisis dan yang terbaik dipilih, kerjaan belum selesai loh. Keputusan itu harus diimplementasikan. Dan yang paling penting, dan ini yang sering banget kelupaan, adalah langkah terakhir, evaluasi. Apa komputer baru itu beneran bikin kinerja tim penjualan jadi lebih baik? Tanpa evaluasi, kita nggak akan pernah benar-benar belajar dari keputusan kita. Proses 8 langkah tadi kedengarannya sempurna banget ya di atas kertas. Tapi, kita semua tahu kan, dunia nyata itu nggak serapi itu. Disinilah teori mulai bertabrakan dengan realitas manajemen sehari-hari. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Konsepnya disebut rasionalitas terbatas. Artinya, di dunia nyata, kita itu kerja dengan informasi yang terbatas, waktu yang terbatas, dan pandangan yang juga terbatas soal masa depan. Kita nggak bisa memaksimalkan hasil, jadi kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita punya. Karena rasionalitas kita terbatas, kita nggak nyari solusi yang sempurna, tapi kita melakukan satisfice. Kata ini gabungan dari satisfy, yang artinya memuaskan, dan suffice, yang artinya mencukupi. Jadi, kita nyari solusi pertama yang cukup baik buat nyelesain masalah, bukan solusi optimal yang mungkin butuh waktu berbulan-bulan buat dicari. Ini strategi yang kita semua pakai setiap hari, sadar atau nggak sadar. Jadi kalau kita nggak selalu ngandelin logika murni, terus apa dong yang ngisi celahnya? Jawabannya seringkali adalah firasat atau intuisi. Yuk kita lihat lebih dekat kekuatan tersembunyi ini. Poin pentingnya di sini adalah intuisi itu bukan sihir atau tebakan asal-asalan ya. Ini adalah kemampuan otak kita buat ngenalin pola dengan super cepat, berdasarkan semua pengalaman yang udah kita kumpulin. Ini adalah keahlian yang bekerja di level alam bawah sadar kita. Jadi, firasat Anda itu sebenarnya campuran dari banyak hal loh. Ingatan dari pengalaman masa lalu, emosi, pengetahuan teknis, sampai nilai-nilai pribadi Anda. Semuanya diproses dalam sekejap. Ini bukan pengganti analisis rasional, tapi pelengkapnya yang luar biasa kuat. Nah, setelah kita paham prosesnya, sekarang kita pindah ke sesuatu yang lebih personal. Setiap orang itu punya gaya pengambilan keputusan yang beda-beda. Kira-kira apa ya gaya Anda? Ada 2 sumbu yang nentuin gaya Anda. Sumbu pertama, gimana cara Anda berpikir? Anda ini tim data dan fakta atau tim ide dan intuisi? Sumbu kedua, gimana Anda ngadepin ketidakpastian?
Anda butuh semuanya jelas dan terstruktur atau justru nyaman di situasi yang abu-abu? Dua sumbu tadi akhirnya ngebentuk 4 gaya keputusan, tipe direktif, cepat to the point, fokus ke hasil jangka pendek. Tipe analitis, butuh banyak data dulu sebelum mutusin. Tipe konseptual, suka lihat gambaran besar dan cari solusi kreatif. Dan terakhir, tipe perilaku, sangat mempertimbangkan dampaknya ke orang lain. Kuncinya, nggak ada gaya yang lebih baik dari yang lain, tapi dengan ngenalin gaya Anda sendiri, Anda bisa jadi jauh lebih efektif. Oke, mari kita rangkum semuanya. Pengambilan keputusan yang efektif itu bukan soal milih antara rasionalitas dan intuisi. Ini tentang gimana kita paham semua elemen ini bekerja bareng. Proses keputusan Anda itu dipengaruhi oleh situasinya, gaya pribadi Anda, dan keseimbangan antara analisis yang logis dengan penilaian yang intuitif. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Keputusan besar apa nih berikutnya yang akan Anda hadapi? Dan gimana Anda akan menghadapinya secara berbeda setelah ini? Mungkin Anda akan lebih teliti dalam nentuin kriteria. Atau mungkin Anda akan lebih berani percaya sama intuisi Anda. Apapun itu, sekarang Anda punya perangkat yang lebih lengkap.